Saya Muhammad Darmandio. Saya akan menyampaikan pengertian organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum yang berarti alat atau badan. Dalam modul FNDM, terdapat beberapa definisi mengenai pengertian organisasi. Salah satunya, menurut Mattis and Jackson, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas serta sehingga bisa dipisahkan. Jadi dapat disimpulkan, organisasi merupakan sebuah alat atau wadah yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat sebuah sistem yang saling berkaitan serta terdapat sebuah pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab untuk memaksimalkan segala sesuatu yang dimiliki guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Rian Jayadi akan menjelaskan mengenai unsur-unsur serta ciri-ciri organisasi. Menurut Gito Sudarmo dan Sudita, ada 4 unsur organisasi. Yang pertama, sistem organisasi. Sebuah organisasi dibentuk oleh orang, benda, perlengkapan, gagasan, wewenang, dan lain sebagainya yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah sistem organisasi. Yang kedua, ada pola aktivitas. Pola aktivitas atau yang sering kita kenal sebagai istilah budaya organisasi. Pola aktivitas ini berjalan relatif teratur serta terulang. Yang ketiga, ada sekelompok orang. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki tugas, wewenang, serta keahlian masing-masing yang saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada tujuan organisasi itu sendiri. Organisasi dibentuk tentunya memiliki tujuan. Sebagai contoh, tujuan organisasi sosial dibentuk untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan, peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga ciri-ciri dari sebuah organisasi. Secara umum, organisasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya sekelompok orang yang dikenal dan saling mengenal. Dikenal oleh masyarakat secara umum dan saling mengenal antara tiap-tiap anggota organisasi. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda namun saling keterkaitan satu sama lain sehingga disebut suatu kesatuan kegiatan. Yang ketiga, adanya kontribusi dari tiap-tiap anggota organisasi. Kontribusi ini bisa berupa kontribusi pemikiran, tenaga, jiwa, raga, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya wewenang, kontribusi, serta evaluasi. Tentunya, setiap orang dalam organisasi memiliki tugas, wewenang, dan keahlian masing-masing. Ini harus didesain sedemikian rupa agar tujuan organisasi bisa tercapai. Yang terakhir ada tujuan organisasi itu sendiri. Tentunya organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai atau yang sering kita kenal dengan istilah visi misi organisasi, di mana visi ini tujuan ataupun misi ini sebagai jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Berikutnya ada tujuan organisasi. Untuk apa sih tujuan organisasi itu? Nah, dalam organisasi, terkadang kepentingan dan tujuan anggotanya itu berbeda-beda. Dalam berorganisasi, tentunya harus menyatukan kepentingan dan tujuan yang berbeda agar menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. Jadi, satu visi, satu misi, dan satu tujuan agar suatu organisasi mencapai apa yang diharapkan atau dicita-citakan anggotanya. Kelompok kami membahas 7 tujuan organisasi. Yang pertama, mengatasi terbatasnya kemampuan, kemandirian, dan sumber daya. Dalam organisasi pastinya ada usaha untuk mengembangkan organisasi agar tujuannya tercapai. Jadi di sini sangat penting kerjasama antar anggota di dalam organisasi agar saling membantu satu sama lain untuk mengatasi keterbatasan yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua, mencapai tujuan secara efektif dan efisien karena dilakukan secara bersama. Hal ini karena sudah mempunyai planning terlebih dahulu yang telah didiskusikan dan diatur untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja.
Yang dimaksud di sini yaitu upaya untuk menciptakan kualitas kerja dan kualitas kinerja dalam suatu organisasi. Suatu organisasi dikatakan baik apabila sumber daya manusia telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, jelas, spesifik, serta tidak melakukan pekerjaan yang dapat menghambat proses pencapaian. Dengan adanya pembagian pekerjaan, kekuasaan, serta tanggung jawab yang telah diatur, diharapkan agar usaha yang dilakukan dapat ditingkatkan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Yang keempat, ada mencapai tujuan secara efektif dan efisien karena dilakukan secara bersama. Hal ini karena sudah mempunyai planning terlebih dahulu yang telah didiskusikan dan diatur untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Albayrehan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang kelima adalah wadah menggunakan kekuasaan dan pengawasan atau motif penghargaan. Artinya adalah organisasi sebagai tempat atau wadah yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memiliki kedudukan yang jelas atau wewenang yang lebih tinggi daripada anggota yang lainnya. Misalnya, ketua organisasi itu sendiri ataupun jajaran pengurus organisasi lainnya. Lalu untuk tujuan organisasi yang keenam adalah untuk wadah menambah pergaulan. Artinya, dalam organisasi tentu terjadi interaksi satu sama lain. Yang terjadi di dalamnya adalah saling bertukar informasi yang akan menambah pengetahuan serta wawasan satu sama lain. Lalu untuk tujuan organisasi yang terakhir adalah wadah memanfaatkan waktu luang. Artinya, seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti organisasi akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif serta bermanfaat untuk mengisi waktu luangnya. Dalam organisasi akan memanfaatkan waktu secara bermanfaat dan optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Eka Indah Widiningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari organisasi masyarakat. Di sini ada 8. Yang pertama adalah untuk mengetahui fungsi organisasi masyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi masyarakat ini sendiri memiliki fungsi yakni menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan kalau organisasi masyarakat ini ikut ambil bagian dalam menentukan agenda dan arah pemerintah. Selain itu juga keberadaannya juga ikut mendukung dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui peran organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat, yakni sebagai wadah rakyat dalam berorganisasi. Maka dari itu, pemerintah di sini diharapkan mampu menghasilkan politik hukum yang dinamis dan berdaya guna bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, untuk melatih mahasiswa agar mengembangkan kreativitasnya dalam berorganisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan dilatih untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Nah, di sini akan membantu mahasiswa untuk memahami pengetahuan struktur organisasi masyarakat serta memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Di sini, organisasi masyarakat memiliki pengetahuan dan model praktis yang diterapkan pada kelompok atau struktur organisasi atau anggota organisasi yang menyediakan instrumen untuk perbaikan perilaku dan dinamika interaksi. Nah, dinamika interaksi inilah yang akan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa pendidikan masyarakat itu sendiri untuk mempelajari organisasi masyarakat. Nah, yang keempat, membantu mahasiswa dalam memahami dan membentuk tim kerja dalam organisasi masyarakat. Kita tahu bahwa organisasi masyarakat itu sendiri terdiri dari sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang tergabung dalam suatu sistem. Nah, dalam mata kuliah organisasi masyarakat ini,
mahasiswa akan mengenal dan memahami cara pembentukan tim kerja dalam organisasi masyarakat itu sendiri, sehingga pembagian tugas dalam organisasi ini terbagi sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki oleh anggota organisasi tersebut. Maka dari itu, mempelajari organisasi masyarakat ini sangatlah penting untuk nantinya menjadi bekal bagi mahasiswa apabila bergabung dalam organisasi masyarakat. Terima kasih. Yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Organisasi masyarakat merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan juga menyalurkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Yang keenam, pelayanan masyarakat. Dalam organisasi masyarakat, terdapat sebuah pelayanan bagi masyarakat, yang mana dengan kita mempelajari organisasi masyarakat tersebut, kita sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat bisa lebih mengetahui bagaimana cara untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, melestarikan dan memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup di dalam masyarakat. Organisasi masyarakat merupakan sebuah organisasi yang menerapkan norma, nilai, etika, dan budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karenanya, kita dapat ikut serta dalam melestarikan dan memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang berlaku tersebut agar tidak hilang dan terlupakan seiring dengan perkembangan zaman. Serta yang terakhir adalah dengan mempelajari organisasi masyarakat, kita dapat mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Karena di dalam organisasi masyarakat terdiri dari beberapa individu dengan latar belakang yang berbeda, karakteristik yang berbeda, serta memerlukan adanya kerjasama antar anggotanya. Oleh karena itu, akan tumbuh kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi antar anggotanya yang dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.